Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel Video Gurumu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review sebuah kompresor. Ya, ini mesin kompresor dengan merek Izumi dari NLG juga. Ini belum saya buka, nanti kita unboxing bersama-sama dan juga nanti saya akan review sekalian. Nah, di sini mereknya Izumi dengan seri OL1024. Di sini tanpa oli, jadi oilless. Ya, tanpa oli. Oke, biar gak kelamaan, langsung saja kita unboxing paket ini. Come on. Oke, sebelum saya buka dusnya, saya akan perlihatkan dulu sisi luar dari dus. Seperti spesifikasinya apa, kita lihat bersama-sama. Tulisannya, teksnya Japan, air compressor, dan dayanya 750 watt, 1 HP, kapasitasnya 56,6 liter per menit, dan tekanannya 8 bar, kecepatannya 1450 rpm untuk motornya. Volume tangkinya 24 liter, beratnya sekitar 18,4 kg. Oke, udah nggak ada di sini. Kita lihat di sampingnya di sini. Ya, di sini nggak tulisnya air kompresor OL1024. Seperti ini. Sini sudah oilless, jadi tanpa oli. Untuk atasnya seperti ini. Untuk sampingnya sebenarnya sama. Ya, sama dia sampingnya. Oke, berikutnya kita langsung saja bongkar dalamnya. Oke, langsung saja kita buka. Ya, di sini kita pertama mendapatkan sebuah ban dan stoppernya. Kita lihat. Ya, ini dalamnya nih besar. Oke, ini udah kita buka. Dan di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan untuk model-model yang ini. Saya perhatikan dulu. Di sini ada berapa lembar? Nah, di sini ada petunjuk troubleshootingnya, dan di sini kita mendapatkan 16 halaman. Ini spesifikasi kita yang ini, yang OL1024, yang tanpa oli. Oh, di sini kita mendapatkan buku garansinya, service center. Ya, untuk kompresor Izumi ini kita mendapatkan garansi 1 tahun. Oke, di sini kita pasang dulu bannya dan kelengkapan lainnya. Oke, ini di plastik ini kita dapat apa ini? Ada ban, ada peredam depan. Nah, ini ada filternya. Ini air filter. Filter untuk inputnya. Ntar kita pasang. Di sini kita mendapatkan baut dan mur. Dan di sini ada apa ini? Untuk keselang. Jadi kalau pakai selang, adanya di sini. Ya, pakai selang. Terus sini ada klemnya. Dan untuk filternya adanya di sini. Ini filternya kita pasang di sini.
Oke, filter terpasang. Berikutnya bannya. Oke, di sini kita siapkan kunci. Di sini kuncinya kunci 14, atau kalau nggak mau susah-susah pakai kunci Inggris. Kunci Inggris bisa multifungsi. Biar gampang, ini bawahnya dulu nih. Nah, kita pasang peredamnya dulu, kaki peredamnya. Pasangnya begini. Peredamnya pakai kunci 12. Nah, berikutnya kita pasang bannya. Oke, udah beres nih kakinya. Ya, di sini ada buat buang anginnya nih. Ini ada buat buang angin, buat buang air. Kalau ada air kita buang dari sini. Nah, ini bagian bawahnya nih. Ini cuma seperti itu pemasangan bannya. Oke, berikutnya saya perlihatkan dari spesifikasi yang di sini ya. Ya, ini 20 volt 50 Hz 25 mikro. Ini kapasitornya 25 mikrofarad, dan wattnya 1 HP ampere 2,8 ampere dan 3,7 ampere. Di sini sudah ada keterangan kabelnya. Ya, di bagian blok mesin ini sudah dilapisi dengan anodizing. Jadi kompresor ini tanpa oli, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi oli atau mengecek olinya. Dan di gulungannya ini memakai tembaga 100%. Ya, tembaga 100%, tembaga tebal. Jadi gulungan motornya ini langsung di blok mesinnya, jadi bukan terpisah. Nah, di sini juga dilengkapi dengan solenoid valve. Saya putar dulu. Ya, ini ada solenoid valve-nya. Valve-nya di sini menggunakan yang 220 volt. Nah, di sini ada barnya. Ini untuk on off-nya. Tekan on off. Di sini ada perhatiannya, pengendalian tekan telah diatur oleh pabrik untuk keamanan operasi maksimum. Jangan ubah aturan pabrik. Nah, ini untuk kontrol dari on off-nya. Jadi kalau ditarik tombol merah on, kalau ditekan tombol merah off. Jadi ini tombol merah, kalau ditekan ini off, ditarik on. Ya, tarik tombol merah untuk on. Kalau mati in langsung ditekan. Ya, seperti itu. Ini valve-nya. Jadi sini kita membutuhkan sebuah ini. Flatmeter, linknya kalau mau beli ada di deskripsi. Dan bisa menggunakan yang 2 cabang. Ya, kita pakainya bebas mau yang ini atau ini. Tetapi saya lebih suka yang ini, biar bisa 2. Nah, kita taruh sini aja. Oke, udah. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini ada kipasan di dalamnya, kelihatannya. Nah, ini ada filternya. Kita tes kompresornya, apakah suaranya halus atau berisik. Sudah kita colokkan, dan untuk on-nya kita tarik ke atas.
Ya, apakah mati di berapa PSI? Ya, seperti itu. Dia matinya di hampir di 120 PSI atau di 110 atau di 8 bar dia akan off. Oke, yang perlu kita siapkan berikutnya yaitu sebuah selangnya. Berikutnya kita siapkan yang ini atau yang blower seperti ini. Jadi ini bisa diatur anginnya. Yang ini sangat susah. Kita pasang dulu ini seperti ini, kita tarik ke bawah. Kita dorong. Nah, seperti itu. Dan ini kita pasang. Kita buka. Ya, nyala di sekitaran 70 PSI. Oke. Saya coba lagi nyalain. Sampai berapa dia akan nyala. Ya, di sekitaran 5,5 bar. Fungsi solenoid valve di sini yaitu untuk membuang sisa angin yang ada di dalam blok mesin ini. Jadi di sini pasti ada sisa, dan kalau listrik padam dia akan membuang. Gitu ya. Makanya setiap sudah terisi penuh dan solenoid valve ini akan mati dan akan membuang angin dari sini. Jadi itu angin dari pipa di dalam sini. Jadi anginnya dibuang ke sini. Jadi saat keadaan hidup, pompa hidup dia akan on. Jika dalam kondisi on, dia akan menutup, dan jika posisi off, dia akan terbuka. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi bukan buat nutup angin dari sini, melainkan untuk membuang angin. Jadi membuang angin dalam pipa atau dalam blok mesinnya ya. Sehingga pompanya akan aman. Jadi kalau bongkar-bongkar atau membuka ininya jadi aman. Dan berfungsi juga saat mati lampu. Jika saat mati lampu, dia akan membuang angin dulu dari sini. Sehingga motor nggak terlalu berat memutarnya. Kalau nggak ada solenoid valve ini, biasanya akan berat saat start pertamanya. Karena masih tersimpan udara di dalam blok mesin ini. Jika dalam pipa blok mesin ini terisi angin, maka motornya pasti akan berat saat startnya. Makanya dibuat solenoid valve seperti ini. Jadi sangat aman. Begitu juga saat kompresor sudah terisi penuh. Jadi kalau udah terisi penuh, akan keluar anginnya dari sini. Kita buktikan. Oke, pertama saya akan buang dulu anginnya sampai di 5,5 bar. Di sini saya kasih tisu. Dan saat penuh dia akan membuang anginnya. Ya, langsung mental. Langsung mental ya. Ya, seperti itu kira-kira cara kerja dari solenoid valve ini. Oke, berikutnya saya akan simulasi saat mati lampu. Saya buang dulu anginnya. Nah, ini saya taruh tisu lagi di situ. Ini motornya saya nyalakan. Dan saya matikan, ibaratnya mati lampu. Ya, dia akan mental atau membuang angin. Matikan. Ya, seperti itu kira-kira cara kerja dari solenoid valve-nya. Oke, berikutnya saya akan tes wattnya menggunakan wattmeter ini. Saya reset dulu. Oke,
Pertama ini saya buang dulu anginnya. Saya coba mulai dari 0. Oke, sudah kosong. Ini masih kosong nih. Jadi voltage-nya di rumah saya 231 volt 50 Hz. Dan yang lainnya masih 0, amperan 0, wattnya 0. Oke, langsung saja saya akan colokkan di sini. Dan di situ pressure-nya masih 0. Nah, kita coba dekatkan. Kita nyalakan. Oke, sambil dilihat jarum presernya. Pressure tinggi, maka wattnya semakin tinggi juga. Jadi maksimalnya yaitu 783. Ya, ini. Jadi pengisian dari 0 bar sampai 8 bar 1 menit 38 detik. Nah, untuk ampernya kita cek. Ya, ini ampernya. Saya kosongkan dulu. Nah, ini ampernya 3,6 ampere. Ini wattnya. Ya, ini voltage-nya 215. Jadi ampernya 3,6. Jadi ampernya 3,6 dan daya maksimalnya dia 780. Nah, sesuai dengan speknya, dari speknya 750 watt. Nah, dari suaranya sangat halus, nggak berisik. Dan sini motornya juga nggak terlalu panas, hangat untuk pakaian pengisian 2 kali. Oke, di sini ada peringatan juga nih. Jadi perhatikan yang ini, kosongkan tangki setelah penggunaan untuk menghindari korosi. Jadi ada di sini nih untuk mengosongkan. Ntar dibuka dan biar nggak ada airnya dalamnya. Ini kita miringkan. Jadi sambil dimiring-miringkan untuk membuang air. Lihat banyak. Ya, di sini saya habis mengecat tembok menggunakan spray gun Lakoni. Nah, ini hasilnya lumayan mulus, cat tembok warna putih. Oke, saya perlihatkan dari bahan-bahan dan alatnya apa saja. Oke, mohon. Nah, ini adalah bahan-bahan yang tadi saya gunakan, sebuah cat tembok dari Metroid. Dan di sini saya menggunakan spray gun Lakoni Fantasy F75G. Ini cukup untuk mengecat tembok, dan kita bisa setting juga besar kecilnya. Nah, seperti yang kalian tahu, di sini F75 fungsinya seperti apa. Dan di sini saya menggunakan kompresor Izumi. Ya, lumayan bekerja keras dia, tapi tergantung dari settingan angin. Di sini saya menggunakan air filter double dari Tekiro. Nah, di sini saya menggunakan 60 bar settingannya, tapi yang saya gunakan biasanya di 50 bar. Tergantung jenis dari spray gunnya.
Nah, rencana saya akan mengecat menggunakan yang ini, cat kuda terbang, untuk mengecat tembok luar. Di sini tembok luarnya saya akan cat menggunakan cat ini, sama menggunakan yang spray gun ini. Nah, kompresor Izumi sangat tangguh dia, dan wattnya juga nggak terlalu besar, anti trip, anti jeglek. Kelebihan dari kompresor oilless OL1024 yaitu motor memakai gulungan yang tembaga 100%. Dan pada blok mesin dilapisi dengan anodizing. Jadi anodizing membuat lebih tahan terhadap gesekan dan dilengkapi dengan solenoid valve relay yang berfungsi membuang udara di pipa bila terjadi pemadaman listrik tiba-tiba, dan akan menyala kembali ketika listrik menyala. Motor tidak memiliki beban berat. Untuk kompresor Izumi ini bergaransi selama 1 tahun. Jadi yang bagusnya ini kita kalau lagi pakai di malam hari nggak terlalu berisik. Kalau yang pakai yang diesel dia sangat berisik. Jadi ini sungguh halus, suaranya nggak terlalu kasar. Jadi kalau kita nyemprot atau spraying malam-malam nggak usah takut diomelin tetangga, karena tidak terlalu berisik. Untuk ketahanan mesin ini sebanding dengan kompresor oli. Jadi nggak usah takut-takut, karena tingkat semprotannya juga sama, sampai 8 bar. Oke, kesimpulan dari kompresor ini yaitu bergaransi 1 tahun. Dengan desain handle dan ada roda yang bisa praktis kita bawa kemana-mana, bisa kita geser dengan mudah. Berikutnya bagian blok mesin yang sudah dilapisi dengan anodizing. Karena kompresor ini kompresor tanpa oli, jadi di sini kita tidak membutuhkan perawatan oli. Jadi langsung kita pakai saja tanpa memikirkan adanya oli. Dan gulungan motor sudah memakai full tembaga 100%. Jadi motornya sudah langsung ada di sini, bukan motor yang eksternal. Di sini kita dilengkapi dengan solenoid valve. Dan untuk suara dia tidak berisik, tidak seberisik yang memakai oli. Kalau memakai oli dia sangat berisik. Kalau ini nggak terlalu berisik, jadi suaranya lebih low, nggak terlalu berisik banget. Dan untuk angin yang dihasilkan lebih kencang, tidak kalah sama yang oli. Ya, di sini auto on off. Jadi kalau udah mencapai sekitar 5,5 bar, dia akan hidup otomatis. Nah, sekedar tip bagi kalian yang belum pernah menggunakan kompresor. Untuk permulaan membeli kompresor ini, kita harus tahu perbedaan dari yang blower atau yang air duster ini. Jadi kalau yang ini nggak bisa diatur, dia langsung kencang emburnya. Tapi kalau yang seperti ini, dia bisa diatur. Nah, untuk ini harganya 25.000 dan yang ini 20.000. Jadi nggak usah mahal-mahal, yang murah aja. Kalau jarang-jarang dipakai. Untuk menambal ban bisa beli adapternya lagi. Yang bisa saya coba. Ini seperti ini. Nah, beda sama yang ini. Kalau yang ini dia langsung kencang. Jadi nggak bisa diatur kencangnya. Nah, buat kalian yang ingin membeli kompresor, ini adalah kompresor yang terbaik buat kalian. Karena di sini tanpa membutuhkan oli, suara nggak berisik, harganya juga tidak terlalu mahal, desainnya yang tidak terlalu besar, cocok buat kalian yang ingin mengecat atau spraying atau airbrush. Jadi mesin ini adalah jawabannya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang ingin membeli kompresor Izumi OL1024. Oke, dengan saya Insan di channel Video Gurumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.